Oke, jadi saya mau kasih lihat barang-barang yang mau kita bawa dan kebetulan belum masuk mobil jadi sempat saya videoin dulu. Ini yang saya bawa pertama adalah satu box ini. Saya selalu bawa box ini, isinya makanan ya, cemilan, kemudian mie, kemudian nih anak saya suka banget nih nori ya. Jadi kalau misal buat cemilan gitu mereka suka makan nori sama nasi sama blue band. Ini mereka suka banget. Terus minuman-minuman sachet. Terus juga ini jangan lupa bawa satu wadah kopi ya buat bapaknya nih biar hangat badannya. Terus teh juga, teh sama gula dalam satu wadah ini biar nggak tumpah-tumpah. Terus roti tawar, anak saya suka banget roti tawar. Terus jangan lupa kita harus punya rencana ya teman-teman, jadi mau masak apa. Jadi kalau saya udah tahu mau masak telur aja sama tumis aja, saya cuma bawa mie yang kecil. Kok mie sih? Cuman bawa minyak yang kecil maksudnya, ya kecil. Nah terus mie, nah ini baru mie-nya ini juga enak, kebetulan anak-anak saya suka semua. Sama saya mau bikin makaroni, sop makaroni, jadi saya bawa sop makaroni. Terus yang gak kalah pentingnya adalah kita juga harus bawa kresek nih, jadi jangan sampai kita nyisain sampah di tempat camping kita, jadi harus dibawa pulang lagi nih sampahnya. Oke, selanjutnya ya, jadi sebelum kita mengangkut semua alat masak yang di rumah, kita harus pastiin dulu, kita tentuin dulu kita di tempat camping tuh kita mau masak apa. Karena gini, beberapa tempat camping itu juga menyediakan warung atau bahkan kita bisa GoFood sampai ke depan tenda, jadi kita nggak perlu bawa alat masak sebenarnya. Cuman karena di camping kali ini saya sama keluarga itu pengen agak repot dikit, jadi kita mau masak dan kita tentuin alat masak yang mau kita bawa apa. Karena mau masak daging, jadi daging barbecue, jadi saya bawa saus ya. Terus setelah itu bawa juga mentega, ini saya taruh di wadah gitu. Terus walaupun ini jarang kita pakai, tapi saya selalu siapkan windshield untuk nutupin kompor, api kompor ya, biar nggak mati. Karena di beberapa momen tertentu tuh anginnya kencang, jadi ini penting sih untuk disiapin, walaupun nggak sering kita pakai gitu. Terus kemudian ada satu set panci dan segala macam alat masak ya. Ada banyak pilihan sih, teman-teman bisa pilih. Kalaupun emang nggak mau pakai yang kayak gitu karena terlalu kecil, bisa teman-teman bawa yang di rumah yang gede, itu boleh dibawa. Ini yang gak kalah pentingnya adalah pan grill ya. Jadi kalau ada yang lebih kecil sebenarnya enak sih bawanya. Cuma karena kita mau masak daging barbecue di sini sama roti tawar di sini, jadi kita bawa yang besar. Oke, jadi kemarin saya udah potong-potong sayur ya, udah saya cuci juga, sudah saya masukkan ke plastik begini. Jadi ini udah siap masak. Termasuk juga bawang putih dan juga cabai udah saya masukin ke freezer. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke tas ini. Nih, tas kayak gini. Sama dikasih ice gel, jangan lupa biar tetap dingin, tetap awet gitu. Termasuk daging barbecue atau bakso yang mau kita masak juga saya masukin sini. Oke, ini telur yang kemarin sudah saya bersihkan, saya cuci luarnya ya. Saya gastrik soalnya, jadi harus benar-benar bersih gitu. Nah setelah itu baru saya masukkan ke wadah seperti ini, ditutup. Nah ini insya Allah udah aman, nggak akan pecah. Terus ini adalah peralatan makan ya. Yang penting, banyak sih yang penting ya. Pokoknya disesuaikan saja sama kebutuhan teman-teman, sama kebutuhan keluarga. Nah ini saya punya sendok yang portable sama sendok ekstra. Ini wajib banget bawa karena namanya juga camping sama anak-anak ya. Sendok sama tempat makan tuh sering dipakai buat main tanah gitu, jadi harus bawa ekstra. Terus piring atau mangkuk ya. Terus juga ini buat bikin kopi atau teh gitu biar tetap hangat. Terus karena kita mau masak barbecue, jadi saya bawa capitan gini. Saya selalu bawa juga sabun cuci, terutama sabun cuci yang ramah lingkungan. Jadi kalau kita cuci-cuci piring di sana, insya Allah nggak akan merusak tanah yang di sana ya, nggak akan merusak unsur tanah yang ada di sana. Dan ramah lingkungan. Kebetulan sabun cucinya sudah masuk mobil. Nah ini ada potongan lufah, ini juga harus dibawa ya untuk gosok-gosok piring gitu. Nah ini kalau udah selesai dipakai, bisa kita tanam sedikit di dalam tanah, insya Allah bisa jadi kompos. Terus yang gak kalah penting,
Saya selalu bawa tempat untuk persediaan air bersih. Jadi kalau dulu saya pakai galon, tapi ternyata makan tempat cukup banyak ya kalau di mobil. Jadi saya akhirnya pakai kantong air seperti ini 20 liter dari Daula Giri. Jadi ini bisa kita isi full, terus kalau udah habis kita bisa simpan dalam keadaan seperti ini. Jadi lebih hemat tempat. Nah ini juga kita selalu bawa jas hujan ya, walaupun kita juga sebenarnya lebih sering pakai payung, cuman ya udahlah dibawa aja gitu. Terus kita ini yang harus wajib banget dibawa adalah keset. Jadi anak-anak ataupun bapaknya nih yang sering lupa keset ya, jadi masuk tenda dalam keadaan kakinya bersih gitu. Terus roll kabel. Nah ini beberapa campground itu menyediakan roll kabel, tapi ada juga campground yang nggak menyediakan, jadi kita harus bawa sendiri roll kabelnya. Nah ini sarung, mukena, sajadah jangan lupa dibawa, termasuk juga dengan matras ya. Jadi kalau kita mau sholat dalam tenda bisa, atau kita mau sholat di luar tenda juga bisa pakai matras ini. Untuk pakaian saya masukkan di tas yang seperti ini tas waterproof, jadi bisa lebih menahan dari air, dari lembab ya, intinya menjaga biar pakaian tetap kering gitu. Nah, untuk besar kecilnya tas yang kita perlukan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Selanjutnya ini ada tas kecil tapi apa aja ada ya, jadi kalau kata suami saya nih tas sakti gitu. Kita lihat dalamnya ya, jadi ada perlampuan, ini lampu, terus di dalam juga ada apa nih, center ya buat anak-anak main lampu-lampuan gitu. Ini penting juga kita bawa prusik cadangan. Terus ini ada tent pole ya, ditaruh di atas tenda, ini glow in the dark gitu, jadi kalau malam bisa agak-agak berwarna gitu. Dan insya Allah ini menghindari sambaran petir, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Terus ada stok baterai. Terus kita punya lampu hias, nih anak-anak suka main ini. Terus ini ada pasak cadangan juga. Ini saya ada pasak yang dia semacam glow in the dark juga. Jadi harapannya kalau kita pakai pasak yang seperti ini, anak-anak nggak akan tersandung pasak gitu. Terus ini juga kita punya apa nih, kayak cangkul kecil gitu ya. Ya ini pasti dipakai sih ini. Terus sama ini penjepit tenda ya, biar untuk mengencangkan sisi-sisi tenda. Nih jaket nih juga penting ya, jadi ini wajib dibawa, apalagi kalau ada anak kecil nih udah wajib banget dibawa. Oke, untuk perlengkapan tidur kita biasa bawa ini kasur lipat yang ada di rumah. Kadang kita tambahin juga bed cover ya supaya lebih empuk. Dan juga kita selalu bawa sleeping bag ini. Nah ini karena kita camping baru di area Malang Raya aja dan di Batu, jadi belum di suhu yang ekstrim, di tempat-tempat yang suhunya ekstrim. Jadi insya Allah dengan peralatan yang seperti ini ditambah selimut gitu, itu udah insya Allah udah aman lah. Terus juga kemarin sempat impulsif buying ya, biasa ibu-ibu beli bantal tiup nih, tapi ternyata sampai sekarang nggak pernah dipakai juga. Selama kita beberapa kali camping ini nggak pernah dipakai. Kita malah sering bawa bantal guling yang ada di rumah, itu kita bawa semua, dan itu anak-anak lebih nyaman tidur pakai bantal guling yang besar gitu ya. Nah kalau tenda sudah terpasang, teman-teman bisa pasang flysheet ya, sama tarpaulnya juga. Cuman kami agak males ya pasang flysheet kalau emang lagi mendung terus nggak hujan, itu ini kita jarang pakai ini gitu. Nah untuk alas tenda kita harus pastikan dulu kontur tanahnya itu seperti apa. Jadi misal ternyata tanahnya nggak terlalu banyak batu, nggak terlalu banyak kerikil dan banyak rumput, itu lebih enak ya. Jadi saya cuma pakai footprint yang tipis begini. Tapi kalau misal tanahnya itu banyak pasir, banyak batu yang kira-kira nggak nyaman gitulah, pokoknya saya pakai yang lebih tebal, jadi pakai terpal. Jadi ini juga bisa lebih melindungi bawah tenda kita. Nah kebetulan di rumah ada ini bekas mainan anak-anak ya, ini juga waterproof dan ini cukup tebal, jadi saya sering bawa ini juga buat tambahan alas, jadi biar lebih safe lagi gitu. Nah sebenarnya alas tadi sudah cukup minimalis sih untuk terus kita pasangin kasur atau bed cover gitu. Cuman saya biasanya tambahkan lagi tikar ini
sama tikarnya anak-anak nih. Ini biasanya tikar main di rumah ya, cuman saya selalu bawa ini juga jadi biar lebih hangat dan lebih empuk sih.